Baik, jadi sekarang ya kita diskusi tentang varietas yang tipe tol, tipe tinggi atau tipe jangkung. Mulai dari sini, Pak. Nah, ini Gayo 1. Tapi kemarin tanamnya agak lambat karena lahannya belum siap. Saya Bapak orang Takengon, Gayo 1. Menurut Bapak ini baru ditanam April 2017. Berarti tahun kedua ya? Sudah setahun lebih, 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit, tahun setengah kan? Termasuk bagus apa enggak ini? Bagus. Kalau yang ngomong orang Kerinci saya belum percaya. Maaf ya, Mas Yono ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau orang yang Gayo kan saya yakin itu. Enggak, kalau nanti bilang nggak bagus, saya minta contoh di Gayo yang mana yang lebih bagus. Kan gitu. Saya ke sana. Kan gampang ya mengujinya kan gitu. Ini Pak, ini bagus. Jadi ini kuncinya Mas, itu adalah lubang tanam. Ini tanahnya ini nggak subur sama sekali. Jadi kita bikin lubang tanam pakai bor diameter 30 cm, dalamnya 60 cm. Terus diisi dengan organik apa saja, sampah apa saja. Di Takengon sudah biasa pakai lubang tanam, mungkin kurang dalam. Nah, ini kita pakai 2 pola pemangkasan, ya, untuk pembelajaran. Ya. Karena di sini kami bukan hanya ingin panen biji kopi, tapi kami pengen panen informasi. Nah, ini yang tepi sama tepi itu kami pangkas model Gayo Pak nanti. Model koker. Yang tengah ini kami pangkas model etapa atau model Jember atau model Jawa Timur. Lain dengan Mercy doa ya. Lain. Saya tidak kurang suka dengan Mercy karena nanti ujung-ujungnya untuk payung. Akhirnya bawahnya mati. Nah, ini Bapak lihat ini kami potong ketinggian antara 160 sampai 180 ya, pasti tidak sama range itu. Dan kami agak modifikasi dengan Gayo. Kami potong miring. Sisakan satu saja supaya nanti tidak terbelah. Yang kedua, supaya sinar matahari konsisten masuk ya. Terutama sinar timur. Makanya ini diarahkan ke sana timur Pak, ke barat semua. Ini juga barat semua. Nah, nanti akan kita seleksi, ini tidak akan kita beresep, kita seleksi selang-seling supaya tidak terlalu rapat, supaya kami tidak terlalu banyak makan tenaga kerja untuk nyuci, ya kan? Tapi produksi tetap bagus. Nah, ini kita pangkas bentuk. Pangkas saja dulu. Umur berapa tahun Pak pangkas selang-seling tadi Pak? Cabang. Nanti akan kami lihat perkembangannya Pak. Gitu. Selang-seling ini kalau di sini prediksi kami dengan tanah seperti ini mungkin tahun depan sudah mulai. Cepat. Ya. Tapi ini biar saja dulu saya habiskan. Ya. Ini kan dapat B1, Iya. B2, tapi bukan BPK ya. Ini harus saya pakai dulu Pak. Ini kan buah. Iya. Setelah selesai B2 baru potong sini Pak. Iya. Nah nanti akan kita sesuaikan dengan penyinaran. Ini yang model Gayo. Tambah nanti Bapak ini kita haramkan cabang 20 cm. Ya kan, lama-lama kan kesini kan nanti kan. Nah, ini yang model Jember, pembentukannya seperti ini. Lebih pendek Pak ya. Kalau model Jember pakai etapa Pak, nanti etapa 1 dulu. Jadi kita potong ketinggian antara 120 sampai 140. Kan nggak bisa persis kan? Iya Pak. Potong, tapi motongnya beda di situ. Dan ini nanti kita arahkan etapa 1 ke timur semua. Makanya yang dipotong ke sebelah barat. Ya. Tapi motongnya tetap gini, Iya. bukan Rata, ini Pak, ya? rata, tapi ini dikorbankan 1 Pak. Maksudnya apa?
supaya ini bisa tumbuh. Nanti kita mengandalkan produksi dari tangan ini, Pak. Iya. Nih, ini kan mulai tumbuh ya kan. Ini nanti paling saya pelihara 3 sampai 4 cabang saja. 1, 2, 3. Ini kan ini bisa. Lainnya buang nanti, Pak. Jadi nanti produksinya dari sini. Terus nanti setelah ini kuat, ini ditumbuhkan bayonet. Tambah. Nah, nanti diarahkan ke sana. Ini kan ke arah ke sini. Iya, Pak. Sehingga di sini terbuka toh. Iya, Pak. Karena ini terbuka, nanti cabang-cabang di bawah ini tetap hidup karena dapat sinar matahari. Nah, Mercy tadi kadang-kadang kalah dengan Toyota. Kenapa? Karena dengan Mercy, nanti ujung-ujungnya di atas itu gelap. Iya. Seringkali terbentuk sarang gagak. Karena di atas ini kan tumbuh Gelap. terus malas. Pak, maaf Pak, bayonet tadi kita naikkan berapa cabang nanti kita pelihara? Gini. 4 juga, Pak. Oh ya, Bapak. Ah. Mercy-nya ditunda dulu. Ya, masih itu dulu, Pak. Ini nanti kita tumbuhkan, dok. Bukan jumlah cabang, tapi ketinggian. Oh, ketinggian. Ketinggian antara 160 sampai 180. Tetap. Nanti dipotong yang ke arah sini, Pak. Iya, yang ke arah Kalau ini timur. potongnya boleh begini. Boleh Iya, seperti itu. iya, iya. Karena kita nggak butuh bayonet lagi kan. Iya. Nah, nanti diarahkan ke sana. Iya, ke barat, Pak. Nah, dan ini coba Pak, ini disunat, Pak. Sunat. 3 ruas Pak ya? Sunat 3 sampai 4 ruas. 3, ini 4. Ini 3 boleh 3 sampai 4 ruas, terserah. Nah, kenapa disunat? Supaya ini tumbuh cabang-cabang sekunder. Bayonet baru ditumbuhkan kalau ini sudah kuat. Kalau belum jangan dulu. Iya. Nanti ini kalah pertumbuhannya. Jadi mengerti, Pak? Iya. Nah, pengamatan kami, tapi belum pembuktian, nanti model jember itu biaya pemeliharaan pangkasnya akan lebih murah dibanding kayu. Karena biaya untuk cucinya lebih sedikit, HK-nya lebih sedikit, Orang kerja. hemat tenaga kerja. Gitu. Ada pertanyaan? Ini baru pangkas bentuk ini. Ya kan? Tadi kenapa Mercy kalah Toyota? Mercy itu harus konsekuen. Kalau tidak konsekuen, nanti ujung itu jadi payung. Kalau sudah di atas rindang, di bawah cabang mati. Betul itu. Jadi payung gini kan. Nah, sehingga kalau populasinya banyak gitu, ada perkebunan seperti itu banyak gitu, bawahnya bisa untuk main pingpong. Bisa untuk sepak bola itu, Pak. Karena nggak ada cabang. Iya. Makanya Mercy-nya ada di Toyota. Toyota kan gini kan simbolnya. Itu mungkin kalau kerinci itu produksinya itu lambat karena semuanya itu dihantam semuanya tak dengan gaya Mercy, Pak. Ya. Itu jenis KT pakai gaya Mercy. P88, Anteng Sari itu gayanya itu semua dulu, Pak. Itu. Memang agak harus beda. Ah. Nah ini, tapi ini bisa dimengerti Pak ya bedanya gayo dengan ini. Saya gayo itu sebenarnya dulu bahasa Belandanya model koker. Karena banyak diterapkan di gayo supaya mudah, model gayo atau model pantat monyet. Kan gitu Pak. Iya. Karena seperti pantatnya monyet. Pak Sarmida gitu. Sangat paham itu, Pak. Sangat paham. Jadi Cahaya dia, Pak. Merah. sebenarnya Pak, kalau kita cukup ini ya tenaga gora cukup pensiunan seperti saya gini, ingin menikmati hidup bertani, ini asik juga Iya, dengan pola pangkas-pangkas ini. Tapi kalau kita manakala sibuk dan lain-lain, itu mungkin lebih pas dengan mekanisasi. Ini ada seninya loh Pak di sini. Iya. Saya itu Indah, Pak ya. indah. Kadang saya pangkas sendiri dengan Bang Topan. Kalau ada waktu, kalau enggak ya kita ada yang bantu. Nah kita bergeser ke sana. Ini gayo satu. Nanti ke sana saya marah lagi. Nanti kerinci pesennya ke koperasi Bapak nanti kan enggak jauh-jauh. Kalau gayo longberry, tahu caranya gayo longberry? Enggak. Kalau nggak tahu saya beritahu. Kalau udah tahu ya sudah nggak usah. Jadi
ini banyak pendapat. Yang nggak ngerti itu gayo longberry itu adalah hasil dari ayaan saja. Oh. Ya kan? Size, Pak ya. Size kan. Size. Ini kan kira-kira kalau banyak ateng tim jantung kan banyak longberry-nya kan gitu kan. Bener kan Pak? Itu. Yang agak parah lagi dianggap dari AB3 di sini. Kan itu kan? Tapi nggak beda. Nah ini dulu begini. Varietas ini saya ingat betul. Ya. Yang tahu cuma saya sama Pak Khalid. Ini waktu itu Pak almarhum Helmi Agani, waktu itu ketua itu manajer LTA. Pak Helmi ya. Ingat Pak Helmi? Ya. Pergi ke tim-tim. Terus membawa beberapa bibit ditanam di lapangan 2 LTA. Iya. Beberapa. Waktu itu saya lihat satu pokok itu, ini biji panjang-panjang. Waktu itu saya juga nggak perhatian kalau ini itu barang bagus. Ya. Karena konsentrasi penelitian kami dulu adalah kara daun, Ya. Enggak ke buahnya apa ya? itu kan nggak terlalu. Yang penting berkal daun. Nah, saya ingat saudara-saudaraku di Gayo, kan tangannya banyak yang gatal gitu. Sampai sekarang, Pak. Kreatif. Jadi kalau itu ke sana ya, ke itu lapangan 8 itu kan kalau habis pelatihan buah merahnya habis itu. Ya. Iya. Dikira saya nggak ngerti gaya-gayo kan. Hobi memang. Ya betul kan. Itu kerajinan tangan. Itu mungkin bukan mungkin yang ngambil memang iya. Iya. Akhirnya menyebar. Hanya masalahnya kalau ini karena ini ilegal. Nah, menyebarnya kan nggak terkontrol Iya. kemana-mana kan. Ya. Tapi sebenarnya varietas ini adalah varietas keturunan dari Timur Timur. Oke. Hibrid Timur. Hibrido, Pak ya. Nah, sekarang mana yang banyak menanam ini? Orang Gayo jangan marah lagi, kalah set. Biar marah. Aku di sini mau bikin orang marah. Khususnya Gayo. PT Wahana sudah punya 100 hektar. Sari makmur, Pak ya. Dari makmur. Di Cirikalang. Itu andalannya dia sekarang. Mau marah, marahlah. Gayu lali, Pak. Apa? Gayu lali. Gayo. Kita malah berizin, ada yang berduit. Ini varietas bagus Mas. Iya. Nah nanti kalau Ari Sarina mau bikin kebun benih ya, mudah-mudahan suatu saat dilepas, silakan ambil benih dari sini. Nanti saya siapkan kebun benih. 1 hektar kan paling butuh 2.200 kan? Iya. Tapi jangan sekarang, tahun depan. Maret saya kira ada yang merah ini. Kalau enggak nanti yang orang Gayo saya harus pulang ke Gayo. Enggak ada tadi. Mana orang Gayo, orang Gayo. Orang Gayo ini kan darahnya dingin, Pak. Jadi nggak terbakar-bakar gitu, Pak. Saya tuh sampai sekarang itu kalau ingat gas 2 tuh, waduh penelitian sampai itu capek-capek gitu. Mulai dari Pak Nas, Pak Wujud. Ada malah varietas Tagor. Ya itu kan. Pak Tagor minta nggak mau bikin Tagore aja gitu. Tagor. Pak mau bang kayak gitu. Jadi ini juga saya pangkas 2 model Pak. Model Jember sama model Gayo. Nampak kan itu kan? Nampak. Ini mau dibikin etapa. Ternyata varietas ini ya meskipun pada lahan yang marginal bertumbuh bagus, kuat dia. Iya, Pak. Kuat. Gitu. Karena saya sendiri tanami 7 ranting, Pak. Sudah. Sudah Ah 7 bagus tuh. ranting, sudah panen. Benar dari situ aja nanti. Ini kemarin ini saya dapat dari Wahana bibitnya. Karena di Wahana itu ada semacam anggapan mitos kalau nanam longberry itu biasanya sampai dengan tahun ketiga jelek gitu. Apa iya? Coba aku minta bibitnya aja 20, dikasih 19 Pak. Saya tanam di sini. Ternyata tidak ada masalah itu. Asal GAP-nya bagus. Yang bikin jelek itu karena GAP-nya nggak bagus. Saya sudah 12 tahun, Pak. Produksi tetap. Ya.
Bagus. Di mana Pak? Di Tweran. Ketinggian? Ketinggian 1.200. 200. Dan itu menjadi andalan spesial saya sekarang. Harganya. Bibitnya dari mana? Hah? Bibitnya dari mana? Bibitnya dari Belanda dari Pak Mar. Apa tahu deh. Ya, ya. Pak Mar. Ini Pak, ini juga penting bagi orang umum. Dan ini dunia nggak ada yang punya. Iya. Ini ketinggian 1100, 1000 juga masih oke, nggak masalah. Tanah sedikit marginal juga nggak masalah. Tapi Pak, maaf sedikit Pak. Ada satu model lagi Pak, dia tetap longberry buahnya besar, tapi lebih kecil dia. Ya, Lebih lembut dan lebih ya kecil. mungkin variasi genetik. Mungkin Ya. kembali kepada Mungkin genetik ya. Tapi ini cantik varietas ini. Cantik. Taste-nya juga mantap. Saya dengar ada yang jual $13. Saya Gercat. baru 140.000 Pak. Saya jual kemarin. 140.000 berarti kan $10 hampir. $10 berarti sekarang. Nggak apa-apa yang $3 ongkos tradernya loh. Masa mau diambil semua. Namanya serakah. Kalau ini target produksinya berapa Pak? Mana? Ini. Kalau ini kami kalau dengan ini populasinya kan dengan seksak ya 2.200. Ini paling enggak 2 ton mas. 2 ton. Ya apa ya tapi ya? Jangan anak tiri loh. Dan ini stabil. Iya betul. Stabil. Bapak tahu sendiri kan? Iya. Betul. Nah ini kayu 2. Kemudian 1.400. 1.200. Ini juga tengok itunya, ini konvensional biasa. Kayu 2, untuk jangkung. Ini sama prinsipnya. Ini ditanam Bulat ini. seperti yang ditanam petani di Gayo. 2,5 kan kebanyakan kan? Iya. Betul. Setengah kali 3. Buat 3 aja. Nah kalau saya masih agak terlalu jarang nih Pak. Iya. Itu tapi udah ini cabang udah mampir. Nah Pak, ini juga kebersamaan. kemarin, ini kami bikin etapa ya. Nah ini karena ini sudah kuat, ini sudah mulai kami tumbuhkan biomet. Nanti kira-kira tahun ini sudah mulai kita potong, diarahkan ke sana. Sehingga nanti sinar itu akan masuk ke dalam kanopi. Jadi pembuahannya bisa rata. Nah, kalau sudah begini ini tidak boleh, ini jadi panglanang nanti. Kalau yang ya sebaiknya cabangnya yang begini-begini kan Pak datar. Kalau gini nanti gini, ini kalah. Ini harus dibuang. Ini ke juga awal. Pak ya, ini ya. Ya, itu. Yang datar kita pelihara Pak ya. Biar datar aja itu. Kalau pemotongannya ditarik gini aja sama digunting Pak. Nanti sempal mas, ini, mas. Sakit Kalau ya. cabang samping pakai gunting, kalau ini pakai di sempal boleh. Oh, itu tunas batangnya ya. Ini batang ini, tunas ortotrop terus tegaknya. Ini sudah mulai kita nanti tumbuhkan gitu. Karena ini sudah kuat. Jadi nanti yang kami pelihara cuma 1, 2, 3, 4 ini Pak. 4 kalau 2 kan sudah 8. Ya. Kalau kita pengen produksi 1 ton, ya, 1 ton apa ini populasinya kan 1.600. Atau kita anggap ini produksi 1 kilo green bean Per pohon Pak. tahun, ya. Berarti kan cuma butuh 4.000 atau 5.000 cherry, ya kan? 5.000 cherry dibagi 8 cabang. Coba 5.000 dibagi 8. Kan cuma 500 cherry per cabang ini. Ini cuma dibanding berapa ini? Dan perhitungannya begitu kan? Nah ini yang ayo tipe tinggi. Kalau sudah tanam tinggi harus siap dengan ini, karena kalau nanti ditumbuhkan bebas akan terlalu sulit petiknya terlalu tinggi. Nah ini yang kayu 2 kita modifikasi cara tanamnya. Sistem PGS, pagar ganda segitiga. Jaraknya agak lain. Kalau yang di sana tadi kan ini kan alasnya, di sana alasnya cuma 150
50. Tingginya sana 130, 210. Jaraknya antar as 4,5 meter. Dan jelaskan Pak Topan tadi kan. Sehingga populasinya jadi 2.200. Kalau kita tanam konvensional kan cuma 1.600. Jadi dengan ini menaikkan populasi 50%. Sekarang Anda orang Gayo silakan lihat. Ini kan ada jarak yang lebar itu di sini Pak ya. Dan ini kurang lebar dikit. Kalau menurut saya ini kan nggak terlalu rapat juga. Masih ideal Pak. Masih ideal kan itu. Bahkan kita mengoptimumkan lahan. Ini ditanam tahun berapa tuh Pak? 2017 ya? 2016 Desember. Akhir. 2 tahun maksudnya. 2 tahun kan? Gimana kalau 2 tahun seperti ini kira-kira? Unggul Pak. Bagus kan? Bagus Pak. Yang ini udah dipanen Bang. Udah habis ini. Jadi ini kami yang lari ini kita pangkas model Gayo. Iya Pak. Itu Yang di sini model etapa, model Jember. Jadi karena potongnya miring Pak, Iya. ini kan nggak akan tumbuh lagi. Miring itu menghindari itu Pak ya. Menghindari itu. Jadi ini kuat. Kan banyak kalau ini ditanam semua ini membelah Pak. Iya. 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 Sama apalagi ini kuat sekali ini. Ya itu semua itu juga begitu. Ini potongnya begini. Nah, nanti akan pulih Pak. Iya. Nggak busuk, akan pulih. Nanti. Itu menggunakan gergaji atau gunting Pak? Apa? Gunting. Gunting atau gunting? Gunting. Waktu Pada masih saat muda. masih lembek dia Pak ya? Masih muda. Gunting miring aja. Jadi ini juga tanahnya sangat dangkal, jadi kemarin ngebor 15 cm udah cadas ini Pak. Terpaksa kita bikin pot. Tapi ternyata bisa. Tapi gini, kamu hitung kalau investasi lubang tanam Mas, itu paling banter 7.500 termasuk komposnya. Lubang tanam. Ya. Tapi kalau begini kan kembali, buah pertama kan sudah bisa menggalikan lubang tanam. Lebih malah kan. Tapi kalau nggak dibikin itu, ya akan sulit untuk memperoleh produksi seperti ini. Kayak lubang tanam itu penting sekali Pak untuk kopi. Ini bagian dari GAP yang sangat kami anjurkan. Kami beli mesin itu harganya cuma sampai sini 4.200.000. Belinya di Malang ya untuk bikin lubang tanam. Sayangnya dan mesin itu nggak pernah di rumah karena dipinjami petani terus dan kita pinjamkan. Oke, sekarang geser sedikit. Ya. Bapak pasti mengenali Gayo 1. Ya kan? Ya. Sama dengan Gayo 2 sini tadi, ini kita bikin PGS ya. Ini kita bikin model Jember, model Tapa, sana model Gayo. Dan ini saya kira cukup produktif tanamannya. Iya. Kayaknya di hati masing-masing udah berubah Pak, kayaknya beginilah gitu. Nah, saya yakin itu Pak. Sekarang ya. Nah, Sekarang ya setelah ini ya. setelah ini karena batangnya banyak Pak kan, Ya. produksinya pasti banyak. Dan kita rasional Pak, kita kasih gang untuk penyinaran, Iya. bukan asal banyak saja, ya kan? Kita kasih tempat untuk sinar masuk dengan cukup. Ini kayak manis rinci. Betul, Mas ini. Coba. Ini Sinanum Bormani. Saya bawa dari PTP dulu. Bawa 6 hidup 1. Nanti mau minta lagi saya tuh. Manis Pak. Di Model sana kalau jangan, biji Pak. tiap bijinya jangan biji semai bisa. bijinya tiap musimnya bulan apa itu? Tapi kalau kecil belum ada ya. Belum. Ini kalau Apa merah. Iya, cinnamon. Kalau yang lebar itu namanya cinnamon jalan itu. Spesiesnya beda. Akarnya rapat Pak. Saya pakai ngomongnya. Ya, kalau ini saya lihat nggak masuk terlalu ini. rapat. Dan ini kelas kulitnya paling bagus. Pohonnya sama ini.
G1 sama G2 pohonnya. Beda lah. Jadi gimana menentukan dia G1 2? Itu harus kita tentukan dari segi apa? Hah? Itu harus kita Tanya apa? Apa membedakannya? Bibitnya sama kah? Kalau udah merah, tapi mau tumbuh tua. Itu biasanya di musim-musim hujan. Kalau udah merah daunnya. Bukan begitu. Ini dulu dari bibit sengaja Cabang kita tiga, tanam dekat jalan Longberi. supaya mudah melihatnya. G1 Ada keanehan gitu kan. aneh. Kita buat aja namanya kopi cari perhatian. Jadi berarti ya. Keluar ya. Ada ya? Iya. Mercy. Jadi dulu waktu kita mau puter kayak Mercy itu Pak, kita bingung ketemu yang kayak gini. Cabangnya kok 3 ini? Bingung sama dia. Iya. Itu ada beberapa, mungkin tidak lebih dari 5% yang punya punya biji longberry, yang bija, yang biji bulat. Tapi kayu yang longberry tidak punya yang biji bulat. Iya betul Pak. Makanya ini ini adalah asalnya dari Timur Timur. Sama asalnya dengan ini Pak. Cuman seleksinya yang beda. Pak, duduk. Ya, kita diskusi di sini ya Pak ya. Ya Pak. G2? Kalau di kelas terus kan bosen juga kan? Bosen, Pak, ya. Bosen kan? Apalagi gini Pak, sambil ngopi enak kali Pak. Nah, ini barusan diambil. Tapi Pak, longberry itu saya lihat Nah, kita untuk mensempurnakan dia tidak pernah 100% Pak. Bijinya long semua. iya, Ya. bisa jadi. Kalau terlalu lebat, dia kan jadi persaingan makan. Iya, pengaruhnya itu. Ada sebagian yang di sini pun ada yang round sedikit. Ya. Tapi dari satu dompol itu, saya pikir masih 75% round. Ya hampir 80 Pak. Nah, itu dia. Makanya kita perlu lagi sortir Pak kan? Nah, betul. Nah, terakhir Pak, yang di dalam kompleks ini tadi kan judulnya CAP dan integrated farming ya. Iya Pak. Madu, lembah madu tadi sudah kita singgung ya. Kalau bisa Pak, kita coba galakkan lebah madu.